이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suci Fadilah dengan NIM 220601016 dari Prodi Pendidikan Informatika. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan di Indonesia telah diperkenalkan di Indonesia sejak era zaman VOC. Institusi pendidikan yang berorientasi kejuruan pertama kali ada yaitu Akademi Pelayaran, dinamakan dalam bahasa Belanda yaitu Academisch der Marine, yang didirikan pada tahun 1743. Keberadaan Akademi Pelayaran tersebut hanya berlangsung 12 tahun karena pada tahun 1755 akademi tersebut ditutup. Setelah kekuasaan VOC berakhir pada akhir abad ke-18 dan dilanjutkan oleh kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1853, pemerintahan Hindia Belanda pertama kali mendirikan sekolah berbasis kejuruan. Sekolah kejuruan tersebut bernama Ambek School van Surabaya, Sekolah Pertukangan Surabaya. Pada tahun 1856 didirikan lagi sekolah di Jakarta. Sejak saat itulah sekolah kejuruan dikenal di Indonesia dan terus berkembang sampai saat ini. Sekarang kita masuk ke pengertian pendidikan kejuruan menurut para ahli. Smith-Sages-Ek memberikan pengertian bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang program-programnya dipilih untuk siapapun yang tertarik bekerja sendiri atau bekerja sebagai bagian dari kelompok. Thomas A. Arsi memberikan pengertian pendidikan kejuruan sebagai program-program pendidikan yang terorganisasi yang berhubungan langsung dengan persiapan individu untuk bekerja dan mendapatkan upah ataupun bekerja tanpa upah atau persiapan tambahan suatu karir. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah sekolah yang mengembangkan dan melanjutkan pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja, baik bekerja sendiri atau bekerja sebagai bagian dari suatu kelompok sesuai bidangnya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pendidikan kejuruan. Nah, tujuannya ada dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di mana tujuan umum pendidikan kejuruan yaitu ada 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu ada mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keempat ada mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Nah, berikutnya ada tujuan khusus pendidikan kejuruan. Yang pertama yaitu ada menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Yang kedua yaitu ada menyiapkan peserta didik agar mampu memiliki karir ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. Dan yang ketiga ada membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang keempat ada membekali peserta didik dengan kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.
Prosser dan Guigui menyatakan esensi dari pendidikan kejuruan adalah mengajarkan kebiasaan berpikir dan bekerja melalui pelatihan yang berulang-ulang. Terdapat 3 kebiasaan yang harus diajarkan, yaitu yang pertama ada kebiasaan beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan yang kedua kebiasaan dalam proses pelaksanaan kerja, dan yang ketiga kebiasaan berpikir dalam bekerjaan. Nah, selanjutnya ada landasan penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Yang pertama, asumsi tentang anak didik. Dan yang kedua, konteks sosial pendidikan kejuruan. Dan yang ketiga, ada dimensi ekonomi pendidikan kejuruan. Yang keempat, ada konteks ketenagakerjaan pendidikan kejuruan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.